Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatan Puji Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023 di Universitas Negeri Malang akan melaksanakan ujian kinerja layanan konseling kelompok dengan nomor pendaftaran ujian 2023 508986 dengan nomor induk mahasiswa PPG 233112703343. Semoga layanan bimbingan konseling kelompok ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian sudah berkenan hadir untuk memenangkan saya Tatan sebagai guru BK kalian dalam rangka untuk melaksanakan konseling kelompok ya. Dengan konseling kelompok inilah sebagai tempat atau wadah untuk curhatnya siswa yang ada di sekolah ini. Kamu mengalami masalah apapun, ya, manfaatkan konseling kelompok ini sebagai tempat wadah untuk berbagi. Kemudian konseling kelompok ini, ya, berfungsi adalah menampung masalah-masalah kamu, kemudian diselesaikan secara bersama-sama, ya, diselesaikan secara bersama-sama sehingga kamu masing-masing kan dalam memahami itu kan berbeda-beda dalam memahami masalah, sehingga dari pemahaman yang berbeda itulah muncul mungkin kamu mengusulkan agar penyelesaian masalah itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Paham? Nah, terus kemudian dalam kegiatan konseling kelompok ini memiliki aturan, ya, paham? Dan aturan itu harus dipegang bersama, harus komitmen, harus berjanji, ya. Berjanji apa dalam konseling kelompok ini? Karena konseling kelompok ini berjalan lancar, kemudian bisa menghasilkan suatu kesimpulan keputusan yang bisa memberikan manfaat bagi kamu. Pertama, harus satu, adanya keterbukaan dari kalian. Kalian harus terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Nah, permasalahan yang ada dalam diri kamu yang bisa dilayani oleh bimbingan konseling itu ada 4 hal, yaitu pertama, bidang belajar hubungannya dengan kamu sebagai siswa, kemudian bidang pribadi, kemudian bidang sosial, terus kemudian bidang karir. Yang sering muncul adalah bidang sosial, hubungan kamu dengan teman kamu atau kamu dengan bapak ibu guru dan lain sebagainya. Nah, disinilah tempatnya kamu untuk mengungkapkan segala hal. Nah, nanti Pak Tatan sebagai guru BK itu untuk menampung, menyimpulkan, kemudian mencari solusinya. Kita cari solusinya bersama, gimana baiknya, ya, paham? Kemudian tadi sudah saya sebutkan, karena agar konseling kelompok ini berjalan lancar, maka keterbukaan yang keduanya adalah setelah kamu terbuka mengungkapkan segala sesuatunya, harus ada kerahasiaan. Jadi pertemuan ini yang tahu ya kita sendiri, makanya disebut rahasia. Jadi nggak perlu nanti kamu pertemuan itu kamu sampaikan keluar. Nah,
yang menyampaikan keluar itu berarti nggak menjaga komitmen, nggak menjaga janji. Nanti di sini ada masalahnya Arya misalkan, ada masalahnya Viola, ada masalahnya apa sih, Amabel, ya. Nanti disampaikan pada teman-temannya, Amabel itu ternyata mau pilih, nggak boleh, ya. Karena itu sudah melanggar komitmen atau melanggar janji. Ya, tadi keterbukaan, kemudian apa? Berikutnya selain keterbukaan apa? Rahasia. Nah, terus kamu harus mengungkapkan ini permasalahan itu dengan sukarela, jangan terpaksa. Oke, hanya kalau kamu datang ke periksa ke rumah sakit itu loh, mengungkapkan sesuatu pada dokter itu kan dengan sukarela. Pak, saya sakit ini dan lain sebagainya. Dalam konseling kelompok itu ya juga seperti itu. Kamu sampaikan, jangan sampai kalau kamu menyampaikan itu salah, nggak jujur, ya. Sehingga nanti penyelesaiannya pun juga nggak tuntas, nggak selesai. Karena apa? Kamu tidak terbuka. Terus kemudian dalam konseling kelompok ini aturannya tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku, ya. Di antaranya jangan sampai melanggar norma agama, norma adat yang berlaku, yang sudah berjalan. Terus kemudian terutama norma aturan hukum, ini yang pokok juga aturan hukum yang berlaku. Misalkan bimbingan konseling itu apa aturannya, ya ikuti aturan itu, tidak mencari di luar itu. Sehingga kalau mencari di luar itu akan menjadi salah kaprah nanti hasilnya. Paham? Jadi sebelum melaksanakan ini, paling tidak kamu harus berjanji. Ya. Berjanji itu apa? Berjanji untuk berkomitmen, ya, untuk 4 hal tadi. Ya, pertama tadi apa? Keterbukaan. Kedua, kerahasiaan. Ketiga, sukarela. Keempat, kenormatifan atau tidak boleh melanggar norma-norma, atau berjalannya konseling kelompok itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, sekarang coba tanganmu di tahan dada, berjanji, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang pengasih dan penyayang. Yang pengasih dan penyayang. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan menyampaikan masalah saya secara terbuka. Akan menyampaikan masalah saya secara terbuka. Dan saya berjanji. Dan saya berjanji. Saya akan merahasiakan hasil-hasil. Saya akan merahasiakan hasil-hasil konseling kelompok. konseling kelompok. Sehingga kami merasa nyaman untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi masalah kami. Yang ketiga, saya berjanji. Saya akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya saya berjanji. Saya dalam konseling kelompok ini akan menyampaikan secara sukarela. Tidak ada paksaan. Dari manapun. Semoga Allah mengabulkan janji saya. Saya tetap istiqomah memegang janji.
itu janji kita ya dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini, sehingga kalian kalau sudah berjanji hindari 4 hal tadi kamu langgar ya. Kayak nanti dalam mengungkap masalah kamu silahkan secara jujur ya, terbuka apa. Nah sekarang ya sebelumnya nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, tapi ini selanjutnya ice breaking dulu ya. Jangan sampai kamu tegang ya. Nah, dan jadi kita lakukan ice breaking. Coba kalau saya bilang tepuk tangan satu, kamu tepuk tangan ya. Kalau saya hanya bilang tepuk, tidak ada tangannya, maka kamu bilang paham? Paham. Atau kamu hanya mengungkapkan misalkan tepuk tangan satu, nah, kamu bilang tepuk satu. Yuk coba tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan empat, tepuk satu, tepuk pramuka. Saya kan bilang tepuk pramuka, ada tangannya enggak? Salah tak? Tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan satu, tepuk tangan dua. Ya, makasih. Setelah kita mengadakan ice breaking tadi ya, sudahkah kamu siap untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Siap. Sudah? Ya, kalau sudah siap, maka silahkan masing-masing untuk mengungkapkan ya masalah-masalah yang muncul yang ada dalam diri kalian masing-masing. Paham? Nah, ini dari sini apa sini? Sini. Dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu, nanti bergilir untuk menyampaikan. Ya, silakan dari kanan. Perkenalkan, nama saya Devina Aprilia Putri dari kelas 9G. Masalah saya sering dipanggil dengan nama bapak saya. Terus? Sudah. Selain itu? Selain itu, saya sering diolok-olokkan dengan kata julukan Pargoy. Pargoy. Pargoy itu apa? Joget-joget itu loh Pak. Yang tren. Oh, gitu. Iya. Jadi dengan julukan itu kamu nggak nyaman ya? Iya. Ya, udah. Yang lain. Perkenalkan, nama saya Devina Alfianti Waluyo dari kelas 8D. Masalah saya pernah membuli tapi ada sebabnya, dan saya pernah dibully tentang aib saya. Kira-kira nyaman nggak kalau dibully dan membuli itu kira-kira? Terus yang Perkenalkan, nama saya Sabina Putri Anggitasari dari kelas 8D. Masalah saya pernah membuli karena sebabnya, dan saya pernah dibully tentang fisik saya. terus Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Rantaasi dari kelas 8F. Masalah saya pernah dipanggil dengan nama bapak saya. terus Dan saya pernah dibully karena fisik saya. terus Perkenalkan, nama saya Naizila Candika Putri dari 8F. Masalah saya pernah dibully dengan julukan nama bapak saya, dan saya pernah membuli tapi ada sebabnya. terus Perkenalkan, nama saya Mabim Terpatidya. Saya dari kelas 8F. Masalah saya dibully, dipanggil nama bapak, terus sama dipanggil Dodi. gitu ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya dari kelas 7D. Saya sering dipanggil nama saya pakai nama orang tua, dan saya pernah membuli teman saya satu kelas. Terus Perkenalkan, nama saya Viola Irian Badria dari kelas 9F. Masalah saya biasanya saya dibully pakai
nama julukan bapak saya. Saya juga pernah membuli karena ada sebabnya. Nah, terima kasih. Ya, kamu sudah masing-masing mengungkapkan masalah. Selain membuli, kira-kira apa yang sekiranya ada masalah lain tentang belajar, tentang tugas kamu diberi PR, terus apabila ulangan dan sebagainya, itu ada masalah nggak kira-kira? Ayo coba. Nah, kamu dari kanan ini. Saya pernah menyontek di kelas dengan teman saya dan teman saya nggak terima dan teman saya marah sama saya dan saya dibilang ke guru dan saya dinasihatin oleh gurunya. Ya, terus yang lain? Masalah saya pernah menyontek dengan teman sekelas dan saya juga dicontekin. Kalau saya ngerjain PR di rumah tapi di sekolah itu dicontekin dan yang nyontek itu kadang tidak mau membagi contekan ke saya. Ya, terus? Masalah saya pernah tidak mengerjakan PR dan saya menyontek ke teman saya. Terus? Masalah saya pernah tidak mengerjakan PR di rumah dan saya mencontek di teman saya pas di sekolah. Masalah saya mau menyontek tidak boleh, tapi kalau teman yang lain boleh. Oh, gitu. Jadi temanmu nyontek kamu nyontek ganti gak boleh. Nah, ya. Saya pernah menyontek teman saya satu kelas dengan cara agak memaksa. Masalah saya biasanya kalau saya ada buku pelajaran yang ketinggal, itu saya ada PR nyontek teman satu bangku. Nah, itu diantaranya ada beberapa masalah nyontek, terus ada yang nyontek sambil mengintimidasi, ada yang satunya dia maunya menyontek tapi kalau disuruh ganti disontekin nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang itu masalah belajar tentang apa permasalahan PR atau menyontek. Coba sekarang ada nggak kamu merasakan ketidaknyamanan dari Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pembelajaran ini sehingga kamu apa kurang jelas, sehingga kamu dalam mengerjakan PR pun juga nggak bisa karena apa? Harapannya kan diberikan PR itu di rumah kan bisa mengerjakan. Nah, apa karena kamu tidak bisa mengerjakan? Nah, jadi kamu menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, terjadi bullying, saling membuli. Kedua, masalah sontek menyontek, ya. Kemudian nyontek sambil mengintimidasi. Nah, itu berarti hubungannya kontak dengan bullying. Nah, terus mungkin kamu juga ada permasalahan tadi kalau bullying hubungannya dengan temanmu. Mungkin kamu ada masalah juga dengan Bapak Ibu guru. Ya, masalahnya apa? Ungkapkan aja nggak masalah. Ya, pasti nanti akan saya rahasiakan. Ya. Kamu sebutkan pelajarannya aja, nggak usah kamu sebutkan namanya. Paham? Paham. Nah, silakan dari kanan saya atau ganti dari kiri saya. Nah, gantian. Ya sudah 2 kali dari kanan. Sekarang kamu. Masalah saya tentang pelajaran biasanya saya pelajaran bahasa Jawa. Biasanya kalau menerangkan itu kecepatan sampai saya tidak paham biasanya tentang cerita. Ya, kamu. Masalah saya dalam pelajaran di kelas, saya tidak suka dengan guru bahasa Inggris. Gimana ya, kalau ngomong itu terlalu keras dan kenapa nih sering menjelekkan saya. Oh, betul. Ya, ada lain? Selain itu, kira-kira sampaikan nggak apa-apa. Ada pelajaran yang lain? Hah? Kamu? Arya? Ada nggak yang lain? Belum ada. Ayo dah. Masalah saya
guru IPS karena sering membeda-bedakan laki-laki sama perempuan. Sering? Membeda-bedakan pintarannya gitu loh, Pak. Jadi membanding-bandingkan laki-laki sama perempuan. Misalkan si perempuannya bisa, yang laki-laki kok nggak bisa gitu. Ini misalnya kalau perempuan rame dibiarin, kalau laki-laki rame dimarahin. Oh gitu. Nah, ada. Masalah saya di mapel bahasa Jawa. Kalau mengajar itu kurang keras, kurang kedengeran gitu suaranya, Pak. Masalah saya sama mapel bahasa Inggris. Kalau mengajar itu kayak bentak-bentak gitu, Pak. Jadi rasanya saya itu kayak dimarahin gitu, Pak. Rasanya, oh ya. Terus? Masalah saya di mapel bahasa Inggris. Kalau misalkan ada salah satu murid yang nggak ngerjain tugas, dan itu tuh yang dimarahin tuh semua murid, Pak. Jadi kayak semuanya juga kayak ikut bersalah gitu. Gitu. Ya, mungkin ada yang lain, ada ajaran yang lain yang sekiranya kamu merasakan kurang nyaman gitu. Buatan. Nah ya, lainnya. Masalah saya di pelajaran bahasa Inggris. Gurunya pernah mengatakan kelas 8D terburuk, kelas terburuk. Gitu. Terus, kamu. Masalah saya di mapel matematika. Gurunya agak keras, kayak membeda-bedakan cowok sama cewek. Yang cowok itu pinter kok, yang cewek kok gak pinter gitu. Oh, gitu. Merasa dibanding-bandingkan gak senang. Ya. Kamu senang gak kalau dibanding-bandingkan? Enggak. Karena masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gak nyaman kamu? Nah, sekarang untuk pertemuan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Tadi yang sudah kamu ungkapkan, diantaranya tentang pelajaran, kemudian tentang hubungan kamu dengan bapak ibu guru, mapel, kemudian tentang hubungan sosial, bullying atau perundungan, itu antara kamu dengan teman kamu dan lain sebagainya. Kira-kira ini sepakat? Yang perlu kita bicarakan pada pagi hari ini untuk diselesaikan itu masalah apa kira-kira? Bullying. Nah, masalah bullying atau perundungan. Ini ya yang kita selesaikan, yang nanti saya berharap nanti kalau sudah disepakati itu kalian aktif ikut memberikan masukan ya. Kemudian bullying itu apa toh? Perundungan itu apa toh? Nah, kemudian akibatnya, dampaknya apa dan sebagainya, kamu berpendapat ya. Ya, sebelum berpendapat nanti akan saya tayangkan kalau memang yang dikehendaki adalah temanya bullying dalam konseling kelompok ini. Coba kamu saksikan nanti semuanya di layar ini tentang bullying ya. Ya, siap. Sekarang kamu bisa melihat di situ perundungan. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying
adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka.
Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Nah, ya, ini tayangan, ini dijadikan bahan diskusi kamu, ya. Kamu kan melihat kan untuk berdiskusi. Nah, untuk bahan diskusinya saya berikan lembar kerja, tentang bullying, ya. Lembar kerja tentang bullying, silahkan untuk dikerjakan. Nah. Setelah kamu kerjakan, nanti sampaikan masing-masing yang telah kamu kerjakan nomor 1 sampai 3 di lembar kerja itu, ya. Nanti yang lainnya memberikan tanggapan, ya. Sama enggak dalam menanggapi kamu itu, dan rencananya sama enggak yang kamu buat setelah kamu mengikuti konseling kelompok ini. Ya, nah sekarang silakan untuk dikumpulkan semuanya dari lembar kerja termasuk kontrak perilaku tadi. Nah. Perhatikan, kalian sudah tadi menyampaikan lembar kerja, mengerjakan lembar kerja, kemudian mengisi lembar kontrak perilaku. Maka saya berharap kalian dalam pelaksanaan proses, ya, konseling kelompok ini memberikan tanggapan atau isian, ya. Ini ada 8 isian. Yang diantaranya ada beberapa pernyataan. 1, misalkan saya dapat memahami mengenai bullying dengan tepat. Ya, ada skornya 1 sampai 4. Kamu pilih yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tadi? Kamu setelah melihat tayangan sudah saya jelaskan itu 1 sampai 4 itu kamu pilih baik atau sangat baik atau cukup baik atau kurang baik dan lain sebagainya. Paham? Paham. Nah, bahkan ini saya bagikan tentang evaluasi proses dalam konseling kelompok. Bagikan secepatnya untuk diisi, dilingkari, ya. Ya, silakan dikerjakan. Itu ada 1 sampai 4, ya. Kamu bisa nyentang atau kamu bunderi, ya, kamu bulati, ya. Tadi kan sudah melihat tayangan, kemudian kamu mengadakan evaluasi tentang lembar kerja setelah melihat penampilan tayangan tadi. Kemudian kamu sudah membuat lembar kontrak perilaku. Nah, sekarang saya ingin melihat sejauh mana, ya, kamu dalam proses ini mulai awal sampai akhir tadi, ya, itu bisa kamu lakukan. Nah, kamu dapat memberikan evaluasi
nyaman nggak, senang nggak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan diberikan tanda. Sudah, kalau sudah secepatnya untuk dikumpulkan. Yang sudah silakan kumpulkan. Sudah. Ya, terima kasih kalian sudah memberikan pertama mengikuti konseling kelompok ini ya dengan baik. Kamu sudah melaksanakan semuanya dengan baik. Semoga konseling kelompok ini memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Mungkin itu aja dalam pertemuan ini, konseling kelompok ini, dan tetap kita pegang janji awal kita, komitmen, jangan sampai membocorkan masalah-masalah yang ada dalam forum ini. Kalau ditanya apa itu melaksanakan konseling kelompok gitu aja kepada temanmu ataupun kepada siapapun. Paham? Paham. Saja untuk mengakhiri pertemuan ini, dan nanti kita tindak lanjuti sejauh mana perjanjian ya kamu melaksanakan kontrak perilaku ini, nanti kita pantau perkembangannya. Jadi masih ada nggak bullying, perilaku bullying atau perundungan. Nah, nanti bila kamu bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak ini, kamu akan mendapatkan reward ataupun mungkin piagam dari Bapak Ibu Waka atau kepala sekolah bahwa kalian ternyata bisa berubah ya untuk mengkondisikan sekolah ini bebas dari bullying atau perundungan. Bagi yang mereka tetap melanggar, maka akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya sesuai dengan kesepakatan yang kamu tulis di sini. Oke? Siap? Siap. Nah, sekarang berdoa, silakan dipimpin. Siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silahkan kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Semoga kamu jadi anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, dari saya kurang lebihnya Pak Tatang sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Silahkan kembali ke tempat. Sebelah